Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyamu junnah al-hadis la nabiyya ba'da. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi, yakni Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala kenikmatan kepada kita semua sehingga hari ini tanggal 15 April tahun 2022, yakni hari Jumat, bertepatan dengan hari yang keberapa Ramadan? 13. Hari yang ke-13 Ramadan. Benar ya? 13. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama menikmati menjelang nanti pertengahan Ramadan, dan kita akan melewati Ramadan. Masya Allah ya, mudah-mudahan puasa kita dan amal ibadah kita yang sudah terlewati diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pahala yang dilipat gandakan, dan kemudian semoga Allah senantiasa meridhai dan merahmati kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita limpah curahkan kepada Nabi Allah tercinta, yakni baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, dan kita selaku umat di akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para santri Ponpes Salafi Modern Riyadhah Kalam Syifa Banten Indonesia rahimakumullah, alhamdulillah telah sampai lagi kita kepada kajian rutin, yakni kajian Kitabul Adab. Ya, kitab yang mencakup 50 adab dalam 50 keadaan, dan ini merupakan salah satu kitab yang dikarang oleh guru kita yang mulia rahimahullah, yakni yang bernama Syekhuna Al-Mukarram As-Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alawi Al-Husaini rahimahullah taala, yang mana ini disadu dalam beberapa kitab dan dari beberapa guru beliau. Untuk kitab ini pun ada dalam kitab juz awal, ya, yakni An-Nurul Musyarrafah fil Adabi wal Adiyati fil Ahwalil Mukhtalifah, ya, dan hasil pelajaran daripada gurunya beliau Syekhuna Al-Mukarram Al-Alam Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Zaid bin Sumaid Ba'alawi Al-Husaini rahimahullah taala. Tafadhal ikhwan ikhwati rahimakumullah, seperti kebiasaan kita sebelum memulai kajian, kita kirimkan surat Al-Fatihah kepada beliau sebagai bentuk penghargaan dan cinta. Semoga apa ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kita fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratir Rasulullah Nabi Mustafa habibina wa syafiina wa qulna inna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa alihi kiram wa ila ruhi arba'ati sabatin Abu Bakar as-Siddiq wa sidna Umar bin Khattab wa sidna Utsman bin Affan wa sidna Ali bin Abi Thalib wa ila Rasulullah khususan khususnya hadrati khusus sama dari sultan awliya Allah Tuhan. Wassalamu ala sayyidina Ahmad al-Badawi wa sayyidina Ahmad al-Rifai wa sayyidina Abdul bin Ilyas bin wa khususan al-alam al-hamid Jamil Ibrahim bin Zuhair wa Balawi wa sayyidina As-Sayyid Muhammad bin Turus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Bakar bin Salim Balawi al-Husaini wallahu ta'ala barakatuh wa karamati wa syafaati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih masuk kepada bab yang pertama. Ya, dari 50 bab tersebut kita masih membahas tentang bab adab ketika akan tidur dan setelah bangun tidur yang berjumlah 36 poin. Kita alhamdulillah
Satu demi satu sudah kita lewati. Bahwa adab ketika akan tidur, yang pertama harus berwudu, harus ingat. Ya, yang kedua menghadap kiblat, tidur berbaring ke sebelah kanan, bertaubat dari seluruh maksiat. Kemudian niat bangun sholat qiyamul lail. Kemudian untuk sholat witir dulu sebelum tidur. Kemudian tidur di awal permulaan malam, dan juga tidur mematikan api. Dia menutup bejana, tempat-tempat terbuka, wadah-wadah terbuka kita tutup. Kemudian mematikan lampu, mengunci pintu rumah, merapikan tempat tidur, menutup aurat ya, menulis wasiat, saling berjauhan ketika akan tidur bersama orang lain ya. Jadi tidak boleh tidur saling berdekatan, apalagi memeluk orang lain, tidak boleh ya, apalagi memeluk istri orang, tidak boleh ya. Kemudian meletakkan tangan kanan di bawah pipi dan pada permulaan tidur. Kemudian berzikir sampai tertidur. Kemudian bersiwak dulu, ingat sebelum tidur gosok gigi dulu, itu sunnah. Ya, kemudian tidak tidur ya antara subuh dan isyraq, tidak tidur antara asyar dan maghrib, dan tidak boleh tidur antara maghrib dan isya. Ya, kemudian tidak boleh meletakkan salah satu kaki di atas kaki yang lain, numpang seperti ini sambil nangkara pengkang gitu kan, ngap sehingga ibarat sehingga lauk air di darat ya gitu ya. Nah, itu enggak boleh, apalagi numpang begini kakinya bersilangan gitu ya. Nah, gini ya, boleh gimana gini? Musim banget ini ya, jangan. Gitu ya. Kemudian tidak boleh tidur tengkurap, nanggung ya kayak buah darat, enggak boleh. Ya. Kemudian tidak boleh tidur terlalu lama, ker gitu ya. Bangun ya, tidur subuh ya, bangun isya misalkan. Kelewatan itu nanti buka puasanya. Tidak boleh tidur antara kaum yang sedang bangun, yang lain bangun dia tidur begitu kerek ya, tidak boleh ya. Nah, jadi usahakan kalau tidur bareng, kalau melompat bareng gitu ya. Kemudian tidak boleh tidur sendiri tanpa ada yang menemani ya. Kemudian sebelum tidur baca ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Ya, membaca doa Nabi sebelum tidur, ada yang panjang, ada yang pendek. Yang pendeknya adalah Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, sebanyak 3 kali ya. Kemudian membaca ayat surah dari Al-Baqarah, Amana Rasul, sampai Faksun al qaumil kafirin. Sebelum tidur yang ke-30 adalah membaca surah Al-Isra dan Az-Zumar. Ya, ini mas sebelum tidur bacanya dulu kayaknya nih. Ya, saking banyaknya ini. Membaca surah Tabarok dan As-Sajdah sebelum tidur. Ya, usahakan ya, wabil khusus para santri harus semangat membaca surah ini. Tiada lain pasti banyak keutamaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umur berapa lu? 31, 32 udah belum? Oke, yang 32 silakan tulis. Ya. Sebelum tidur harus memaafkan seluruh kesalahan orang lain. Sebelum tidur harus memaafkan seluruh kesalahan orang lain. Ya. Ini poin ke-32 daripada 36 poin pada bab yang pertama. Ya. Ya. Pada bab yang pertama itu bagian amalan atau amaliyah sebelum tidur. Ada 36. Yang 32-nya adalah harus memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Tidak boleh tidur sebelum memaafkan kesalahan orang lain pada kita. Jika ada orang pernah menyakiti diri kita, baik ucapannya, baik perilakunya, baik cemberutnya, ya, baik sunggang singgungnya, ya, baik hinaannya, baik fitnahnya kepada kita, maka sebelum mata kita tertutup, sebelum tidur, seorang muslim yang baik harus mampu memaafkan kesalahan mereka. Understand? Yes. Ya, jadi wayahna, ya usahakan. Apa tujuan memaafkan mereka? Ingat, tujuan yang paling utama harus karena Allah, dan tujuannya itu adalah supaya mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan memaafkan kesalahan mereka itu supaya mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Ya, di sini maka ada Quran surah Asy-Syura ayat yang ke-40. Ya, bagaimana ini bentuknya? A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
faman afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah. Shadaqallahul 'azim. Artinya begini, ikhwan akhwati rahimakumullah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, ya, kepada siapa? Kepada orang yang telah menyakiti kita. Ya, sudah memaafkan kita pun berbuat baik. Dua, kadang-kadang ada yang sudah memaafkan tapi kitanya masih belum bisa berbuat baik kepada orang yang telah menyakiti kita. Ini mah dua, kalau sudah memaafkan maka kita harus berbuat baik kepada orang yang telah menyakiti kita. Ya, maka apa? Ya, maka Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya. Ya, Allah langsung yang memberikan kebaikan kepada kita sebagai bentuk penghargaan bahwa kita itu istimewa luar biasa, mampu memaafkan orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Masya Allah. Ya, oke. Dikarenakan waktu sudah ini jam berapa sekarang? Jam 3:15. 15 ya. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat di dunia wal akhirah. Kita sambung ya malam atau hari Sabtu esok dini hari seperti biasa. Ba'da qiyamul lail kita ada kajian rutin Kitabul Adab. Ya, kita baca bersama bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Undur maqala wa latanul maqala di siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.